Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Adenisa Rahmawati dengan NPM 2512600001. Program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan Universitas Ma'arif Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah bahasa Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia, perbedaan bahasa baku dan tidak baku, ragam bahasa, ejaan dan paragraf. Berikut penjelasannya. Bahasa Indonesia secara resmi digunakan pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya pada saat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahasa ini berasal dari bahasa Melayu, khususnya pada Melayu Riau. Pada abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya telah menjadikan bahasa Melayu sebagai sarana pembelajaran agama Buddha dan pusat ilmu pengetahuan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Melayu telah berfungsi sebagai bahasa budaya dan pendidikan sejak masa lampau. Pada kejayaan Sriwijaya, bahasa Melayu berkembang besar sebagai lingua franca atau bahasa penghubung antar bangsa, baik untuk perdagangan maupun hubungan diplomatik. Bahasa Melayu terus berlanjut dan pada abad ke-17 muncullah varian baru yang dikenal dengan Melayu klasik. Varian inilah yang kemudian menjadi dasar perkembangan bahasa Indonesia yang modern ini. Bahasa Indonesia merupakan hasil perkembangan panjang dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sejak abad-abad lalu. Karena kesederhanaan dan perannya yang luas, bahasa ini akhirnya dipilih menjadi bahasa nasional dan resmi negara Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan, identitas, dan alat komunikasi utama bangsa Indonesia hingga saat ini. Selanjutnya tentang perbedaan bahasa baku dan tidak baku. Baku adalah bahasa yang mengikuti kaidah tata bahasa, ejaan, kosakata yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, bahasa baku adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan aturan yang benar, baik dari segi ejaan, tata bahasa, maupun pilihan katanya. Aturan ini berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan menggunakan bahasa baku, kita menunjukkan sikap sopan, terpelajar, dan seragam oleh semua orang di Indonesia. Selanjutnya yaitu bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku adalah bahasa yang menyimpang dari kaidah. Yang dimaksud menyimpang dari kaidah di sini adalah bahasa yang menyimpang dari tata bahasa, ejaan, kosakata yang ditetapkan secara resmi oleh KBBI. Next, selanjutnya yaitu ciri-ciri bahasa baku. Yang pertama adalah mengikuti kaidah EYD atau ejaan yang disempurnakan, yang berarti menggunakan bahasa yang sesuai dengan aturan ejaan yang disempurnakan. Ciri-ciri bahasa baku yang kedua yaitu menggunakan kosakata baku, yang berarti memakai kata yang sesuai dengan aturan dan ejaan yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa baku digunakan agar komunikasi menjadi jelas, sopan, dan mudah dipahami oleh semua orang. Ketiga yaitu digunakan dalam karya tulis ilmiah. Nah, mengapa harus menggunakan bahasa baku dalam karya tulis ilmiah? Karena karya ilmiah bertujuan untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan secara jelas, tepat, dan dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri bahasa tidak baku. Yang pertama adalah tidak mengikuti kaidah. Dan ciri-ciri yang kedua yaitu banyak dipengaruhinya bahasa daerah. Bahasa tidak baku banyak dipengaruhi oleh bahasa daerah karena
Masyarakat Indonesia berasal dari berbagai suku dan budaya. Akibatnya, unsur bahasa daerah sering muncul dalam percakapan sehari-hari dan membuat bahasa yang digunakan tidak sesuai dengan bahasa baku bahasa Indonesia. Dan yang ketiga yaitu digunakan dalam percakapan santai, seperti saat bicara dengan teman, keluarga, di media sosial, dan dalam suasana santai. Selanjutnya, ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi atau bentuk berbeda dari suatu yang digunakan oleh penuturnya sesuai dengan situasi, tempat tujuan, dan lawan bicara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak selalu berbicara dengan cara yang sama. Cara berbicara di sekolah, di rumah, atau di acara resmi tentu berbeda-beda. Itulah yang dinamakan dengan ragam bahasa. Dan ada pun beberapa macam ragamnya. Yang pertama ragam ringkas, ragam lengkap, ragam tulis, dan ragam lisan. Ragam ringkas lebih pada situasi yang santai, tidak resmi, sedangkan ragam lengkap yang bercirikan dalam situasi resmi seperti saat rapat, pidato, ceramah, dan lain-lain. Ragam lisan adalah bahasa yang disampaikan secara langsung melalui ucapan dan suara. Ragam ini merupakan bentuk komunikasi langsung yang bersifat spontan dan mudah dipahami. Sedangkan ragam tulis adalah bahasa yang disampaikan melalui tulisan seperti pada buku, surat, artikel, atau laporan. Ragam ini bersifat lebih resmi, teratur, serta mengikuti kaidah bahasa baku. Selanjutnya, ejaan. Ejaan adalah tata cara atau kaidah dalam penulisan bahasa dengan benar. Ejaan mengatur penggunaan huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur. Dalam bahasa Indonesia, pedoman resmi yang digunakan adalah Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Adapun beberapa fungsi ejaan, yang pertama yaitu pembakuan tata bahasa. Yang kedua yaitu pembakuan kosakata. Pembakuan kosakata adalah proses penetapan bentuk kata yang benar, baku, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tujuannya agar kata-kata yang resmi memiliki bentuk dan makna yang sama di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga adalah penyaringan bahasa asing. Tujuannya supaya pengaruh bahasa asing tidak merusak struktur, kosakata, dan keaslian bahasa Indonesia, tetapi tetap bisa memperkaya bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Ejaan yang terakhir yaitu mencegah pembengkakan kata. Pembengkakan kata adalah makna kata yang berlebihan, sehingga membuat kalimat menjadi panjang, tidak efektif, dan kurang jelas maknanya. Dengan adanya ejaan, kita bisa menulis, membaca, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia secara baik, benar, dan mudah untuk dipahami. Dan yang selanjutnya adalah paragraf. Paragraf adalah sekumpulan kalimat yang saling berkaitan dan mengandung suatu ide pokok utama yang dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas untuk membentuk satu kesatuan makna yang utuh dan jelas. Dan ada juga fungsi-fungsi paragraf. Yang pertama itu mengungkapkan satu ide pokok, membentuk kesatuan pikiran, memisahkan gagasan utama, menjadi penanda alur tulisan, dan menarik perhatian pembaca. Ada beberapa ciri-ciri paragraf. Yang pertama yaitu gagasan utama yang jelas. Gagasan utama yang jelas adalah ide pokok atau pembahasan dalam suatu paragraf yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan makna ganda. Ciri-ciri paragraf yang kedua yaitu terdiri atas beberapa kalimat, yang artinya sebuah paragraf tidak hanya satu kalimat tetapi bisa 2, 3, atau bahkan lebih kalimat yang saling berkaitan dan menjelaskan satu ide pokok. Kemudian unsur-unsur paragraf terdiri dari kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan utama, dan gagasan pendukung.
Kemudian ada struktur paragraf berupa kalimat utama, kalimat penjelas, dan kalimat penutup. Dan yang terakhir, paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama yaitu paragraf narasi, paragraf deskripsi, yang ketiga paragraf eksposisi, dan yang terakhir adalah paragraf argumentasi. Demikianlah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang materi-materi bahasa Indonesia. Jika banyak kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, jangan mencari yang lebih baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.